Bahasa Indonesia 4A. NIM saya adalah 12210183043. Saya di sini akan membuat media pembelajaran. Judulnya adalah Jendela Panjang. Yang pertama saya akan menjelaskan alat-alat dan bahan. Yang kedua, saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan media pembelajaran yang berjudul Jendela Panjang ini. Yang pertama, kertas karton akan dilapisi dengan kertas manila. Langkah yang kedua adalah menggunting koran yang berisi teks eksposisi. Yang ketiga, kertas HVS ditempelkan di kertas manila dan dibentuk seperti jendela. Yang keempat, koran yang sudah digunting tadi ditempelkan seperti ini, dan di sebelahnya ada cara menulis teks eksposisi sebagai berikut. Yang ketiga, langkah-langkah pembelajaran media. 1. Guru membentuk siswa menjadi beberapa kelompok. 2. Guru akan menjelaskan contoh teks eksposisi dan cara membuat dengan media yang digunakan. Yang ketiga, setiap kelompok akan maju memahami media yang berisi materi yang digunakan secara bergantian. Yang keempat, siswa membuat eksposisi berdasarkan koran yang sudah disiapkan. Yang terakhir, guru akan menunjuk satu kelompok untuk mempresentasikan kerja kelompoknya. Begitu seterusnya. Adapun juga tanggapan, saran, dan tanya jawab. Kelebihan media pembelajaran Jendela Panjang ini, siswa akan dipaksa untuk memahami dan praktek langsung membuat teks eksposisi. Kekurangan dari media pembelajaran ini, siswa akan sangat bosan karena ada presentasi dari kelompok lainnya. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hania Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat media pembelajaran yang kreatif, yaitu kupon berhadiah. Oke, langsung saja. Untuk bahan-bahannya yaitu kertas karton, kertas manila berwarna putih, kertas origami, puisi yang sudah di-print, dan untuk alat yang digunakan yaitu berupa gunting, isolasi, spidol berwarna merah, biru, dan hitam, serta lem kertas. Cara untuk membuat kupon bernomor yaitu: pertama, siapkan kertas origami yang kecil, kemudian lipat menjadi 2 bagian seperti ini. Selanjutnya kita lipat lagi menjadi 2 bagian lagi seperti ini. Selanjutnya kita potong bagian tengah yang sudah dilipat
kita potong lagi. Seperti ini. Kemudian kita lipat lagi menjadi 2. Seperti ini. Kemudian dilipat menjadi 2. Setelah itu kita beri nomor sesuai. Selanjutnya kita beri nomor sesuai keinginan kita. Sudah menurut beberapa angka yang sudah saya siapkan. Untuk hadiahnya kita tetap menggunakan kertas origami yang agak besar untuk membungkus puisi tersebut yang akan dijadikan hadiah. Kemudian kita lipat kertas origami menjadi 2 bagian seperti ini. Kemudian kita gunting. Setelah seperti ini, kita bentuk sesuai keinginan kita, misalnya bentuk amplop. Kita hias dengan kertas origami lainnya. Kemudian kita lem. Kemudian kita gunting dan kita rapikan. Seperti ini. Dan untuk bagian sampingnya kita lem agar merekat. Seperti ini. Kemudian kita beri hiasan di luarnya. Seperti ini. Kemudian untuk isinya kita masukkan puisi. Puisinya dilipat. Sesuai ukuran dengan bungkusan yang sudah kita buat. Seperti ini. Dan untuk bagian luarnya kita beri nomor dengan menggunakan spidol warna hitam agar saat pengambilan kupon bisa menentukan hadiah mana yang didapatkan. Untuk hadiahnya kita bisa membuat kreatif mungkin, bisa seperti ini atau
contoh puisi, kupon berhadiah, dan hadiahnya. Yang pertama, kita menjelaskan materi yang sudah ditempelkan berupa puisi untuk dijadikan contoh kepada siswa. Di sini saya mengambil puisi Hujan Bulan Juni. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon, tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapuskan jejak-jejak kakinya dari ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan di bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucap diserap akar pohon itu. Setelah membaca puisi, kita mengidentifikasi puisi tersebut berdasarkan tema. Tema dalam Hujan Bulan Juni yaitu cinta terpendam yang tak terungkapkan. Kemudian untuk suasana dalam puisi yaitu sedih, perasaan seorang penyair memendam rasa. Terus untuk maknanya, kita sebagai orang harus memiliki sifat tabah, arif, dan bijak meskipun segala sesuatu itu tidak terungkapkan. Kemudian setelah kita menjelaskan materi, kita membagi siswa menjadi beberapa kelompok, bisa berpasangan atau lebih. Setelah itu, masing-masing kelompok maju sesuai urutan kelompok. Kemudian mengambil kupon yang terdapat di sini. Misalnya gini, kita mengambil satu kupon. Dan kupon kita perlihatkan dengan angka 10. Kita mengambil hadiah di nomor 10. Setelah hadiah diterima, siswa kembali ke tempat duduk dan setelah semua kelompok selesai mengambil undiannya, masing-masing kelompok ditugaskan untuk mengidentifikasi tema puisi, suasana puisi, dan makna puisi yang terdapat dalam hadiah yang mereka dapatkan atau puisi yang mereka dapatkan. Setelah mereka selesai mengerjakan, setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dan membaca puisi yang diidentifikasi dengan hasilnya. Who wants to fit in anyway? 'Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel that maybe I am somebody.